Kepala keluarga, bapak belikan kambing untuk kurban, maka pahala kurban bapak itu untuk semua keluarga bapak. Itu kalau kambing. Kalau sapi kan kita butuh iuran 7 orang maksimal. Kalau 2 orang boleh nggak sapi? Boleh iuran 2 orang sapi. 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh, 6 orang boleh, 7 orang maksimal. Misalnya nih keluarga bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing keluarkan uang 2.500.000, dikumpulkan 7 orang, dapat 1 ekor sapi. Maka yang dapat pahala adalah keluarga bapak sampai 7 keluarga ini gitu. Yang wajib apa, Pak? Udah cukup, Ustaz. Insya Allah ya. Baik. Baik. Ya. Kemudian biasanya kalau di kebiasaan korban kita itu sudah terjawab juga tadi, Pak ya. Baik. Bahwa satu panitia itu dapat double plastiknya. Ya. Tapi diganti Uang. dengan uang. Nah, boleh. Apa tuh? Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, apakah non muslim boleh dikasih? Sudah terjawab juga kayaknya tadi, Pak ya. Jadi mungkin Ustaz menjawab lagi ya. Mau perjelas aja, Kak? Mau perjelas aja. Baik. Justru ngasih uang itu solusi, Pak. Solusi ketika kita mau merubah sistem panitia dapat 2 plastik. Kalau memang panitia pengen, oh saya nggak mau kerja lah kalau nggak dapat lebih, misalnya gitu kan, kasih aja 1 plastik sama plus uang sebagai upah dia bekerja. Gitu. Jadi memang uang itu solusi yang ditawarkan oleh syar'i untuk menghindari kurbannya nggak sah sebagai kurban. Lalu non muslim gimana? Non muslim boleh. Saya sampaikan tadi bahwa pembagian binatang kurban itu bebas, lebih bebas daripada zakat, sehingga mau dia kaya, mau dia miskin, muslim, kafir boleh dikasih. Apalagi kafir, dia mudah-mudahan tergerak hatinya kan untuk mu'allaf, untuk ta'lif, untuk pelembutan hati agar tertarik dengan Islam. Yang terakhir dari Pak Kades Tentang kepala hewan kurbannya biasanya diserahkan ke penyembelih, tapi itu udah kebiasaan. Kalau dirubah seperti yang saya sampaikan tadi tak boleh, itu akan jadi masalah. Maka bagaimana kalau penyembelih tadi, penyembelih orang yang berkorban tadi sepakat menyedekahkan kepada tersebut. Jadi kata-katanya ini sedekah. Oke. Kata kuncinya. Dalam fikih muamalah ada bahasa ujroh. Ujroh itu adalah upah. Yang kedua ada hadiah, Pak. Bedanya apa? Hadiah itu diberikan atau sedekah itu diberikan tanpa ada jasa yang diberikan oleh orang yang kita kasih. Oke? Tapi kalau upah enggak. Bapak kerja di rumah saya gaji 100.000, namanya upah, ujroh namanya. Nah, dalam masalah penyembelihan, dasar bapak atau dasar mudhohi atau dasar pengkurban memberikan katanya sedekah kepada tukang sembelih itu apa dasarnya? Karena dia bekerja kan? Karena dia bekerja baru dapat kepala. Ini secara fikih muamalah namanya bukan sedekah dan hadiah, tapi ujroh, upah. Secara definisi aja udah ketabrak. Walaupun inilah sedekah saya ke bapak. Kenapa saya dapat sedekah? Ya bapak udah nyembelih, ya upah namanya. Walaupun secara lisan, Pak ya. Jadi kadang ucapan itu tidak dianggap. Yang dianggap adalah niat. Saya contohkan. Ada orang kerja di rumah, Pak. Dia ngecor rumah kita. Terus kita bilang, Pak, ini uang rokok. Nah, uang rokok ini adalah uang kita suruh dia beli rokok atau upah sebenarnya? Upah kan? Jadi walaupun yang terucap adalah uang rokok, tetapi pada secara niatnya adalah itu adalah upah dia udah bekerja.
Sehingga tidak bisa diakali seperti itu. Makanya saya kasih solusi, kalau memang tukang sembelih tidak mau, saya yakin tukang sembelih banyak yang dia memang ingin menghidupkan syiar, sehingga kalau memang dia butuh upah ya kita kasih uang saja. Atau Ustaz Rahmat juga bisa menyembelih gratis, insya Allah beliau nih kalau nyembelih. Kita mulai ayam misal. Gitu Pak, kalau solusi saya kalau memang dia minta upah, dikasih upah dari luar, di luar kepala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, saya tekan penekanannya, kalau sedekah itu tidak ada jasa sebelumnya, Pak. Kalau ada jasa sebelumnya, walaupun dikatakan saya bersedekah, saya berikan ibu rokok, itu tetap ujroh namanya, upah. Nah, jadi tak boleh. Demikian. Sudah jam 10 lewat 1 menit, kita lanjut. Oh, terakhir. Terakhir. Gimana nih? Oke, 2 pertanyaan terakhir. Baik, Ibu, silakan. Oh, beda niat. Oh, iya. 1 ekor sapi, niatnya 2. 6 orang kurban, 1 orang akikah. Bagaimana, Ustaz? Gitu. Baik, pertanyaan yang kedua. Pak Sekdes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata sambutan ataupun kata kedima saya tutup dahulu, langsung saja kepada pertanyaan. Begini Ustaz, saya mengulas sedikit pertanyaan ini dari sebuah wacana. Begini Ustaz, tadi kita mengambil sesi pertanyaan ini, saya mengambil tentang unsur ketentuan. Sesuatu hukum dalam Islam ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan dengan ketentuan dalam agama. Agama memiliki ketentuan dan aturan sesuai dengan yang ditetapkan Rasulullah. Jadi meliputi seluruh pertanyaan tadi Ustaz, ketentuan yang hakiki yang dibuat oleh Rasulullah pada zaman sahabatnya tersebut, kemudian sampai imam mazhab tersebut, yang sebenarnya mereka contohkan dalam praktek lapangannya seperti apa, Ustaz? Jadi setidaknya sejarah itu tuh akan menjadi tolak ukur. Mungkin dari pertanyaan ini ada kebiasaan yang dicocokkan ke agama. Nanti apakah dalam hal ini, apa dalam mencocokkan sesuatu ini sudah tepatkah pada porsinya? Tentu kita tidak mencapai ke yang seabdul-abdulnya, Ustaz. Tapi paling tidak, kalau memang ada sejarah yang dibukukan, dikitabkan, jadi itulah akan menjadi pedoman. Nanti kalau ada mazhabnya, mungkin kami sedikit mengetahui, memang ada mazhab yang berbeda-beda pendapat. Namun ketentuan secara hakikinya, beda daerah, beda apanya tadi kan? Jadi bagaimana sebenarnya ketentuan hakiki? Tarehnya seperti apa? Prakteknya dulu. Nanti kalau disinkronkan, kalau dicocok-cocokkan nanti, kalau pemikiran penelitian ini cocoknya seperti ini, kalau kebiasaan sini cocoknya seperti ini, akhirnya beda juga apanya, ulasnya terus. Jadi kami minta mutlaknya seperti apa. Nah, mungkin penjelasan. Terima kasih. Baik, yang pertama, ya, tadi pertanyaan Bapak tadi, sebenarnya yang dijelaskan tadi itu sudah yang dicontohkan Rasulullah. Cuman kalau praktek nyatanya, kebiasaan apakah dicocokkan ke agama atau agama yang mengikuti kebiasaan, itu yang maksudnya. Itu pertanyaan nanti. Ya, oke, pertanyaan Ibu, 2 niat dalam 1 ibadah, yang 1 kurban, yang 1 akikah. Baik.
Yang paling keras pendapatnya para ulama adalah ketika dalam satu ekor sapi itu ada yang berniat bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya satu untuk jualan. Jadi 6 orang untuk kurban, satu jualan. Maka yang semacam ini tidak sah. Makanya harus dicari yang betul-betul niat karena Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akikah adalah masuk dari bagian takarrub. Sehingga dia masuk dalam kategori ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam satu ekor sapi 6 orang meniatkan untuk udhiyah dan satu untuk akikah itu tidak masalah. Tapi kalau boleh saya saran ya, untuk akikah itu hadis-hadis yang beda dengan sapi, Pak. Bu, kalau kurban itu yang lebih afdol adalah yang paling banyak dagingnya dan disukai dagingnya oleh masyarakat. Sedangkan akikah itu yang lebih afdol adalah kambing. Karena di masa Rasulullah walaupun ada onta, walaupun ada sapi, tetapi Rasulullah tetap mensyariatkan dan memotong untuk cucunya 2 ekor kambing. Artinya kalau memang ibu selaku orang yang akikah, saya sarankan lebih afdol kambing, walaupun dibolehkan konversi ke satu bagian dari sapi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Langsung. Baik. Saya akan membahas pertanyaan kedua ini dari Bapak Sekdes ya. Ini jadi gini, Pak. Ibadah itu kan, seluruh ibadah itu biasanya ada syarat, rukun, pembatal, sunah-sunah, makruh. Artinya kalau syarat dan rukun terpenuhi, ibadah menjadi sah selama tidak ada pembatal. Kalau yang makruh-makruh dilaksanakan, ibadah tetap sah walaupun pahala berkurang. Kalau yang sunah-sunah tidak dikerjakan, ibadah tetap sah walaupun pahalanya tidak sempurna. Saya contohkan, mandi junub, mandi besar, itu secara syar'i yang wajib hanya sakyul ma' alal adsaji kulliha, yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Niat mandi besar, guyur air rata, selesai, itu yang wajib. Tapi kalau kita mau penuhi dengan sunah-sunahnya banyak, wudu dulu, mulai dari yang kanan, lalu yang kiri, lalu guyur ke atas semua, lalu pindah, lalu cuci kaki, itu pahala jadi sempurna. Contoh kedua, wudu. Wudu ada minimalnya, ada maksimalnya. Apa itu minimalnya yang Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat 6? Hanya 4 saja. Cuci muka, tangan, kepala, kaki. Di situ nggak ada kumur-kumur, di situ nggak ada 3 kali, di situ nggak ada memulai dari yang kanan. Apa itu semuanya? Semuanya berarti sunnah. Yang wajib 4: cuci muka, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki. Membasuh kaki tadi, membasuh kepala, kemudian cuci kaki. Itu wajib. Kalau itu dilakukan minimal, wudu sah. Kalau mau sempurna, tambah kumur-kumur, tambah cuci tangan sebelum wudu, tambah 3 kali, tambah doa dan seterusnya. Nah, dalam kurban juga demikian. Ada yang rukun dan syaratnya. Kalau itu terpenuhi, maka kurban sah. Kalau ada yang membatalkan, berarti kurban menjadi tidak sah. Apa itu? Tadi sudah saya sebutkan. Rukun dan syaratnya itu dia harus berupa binatang ternak, disembelih di waktu Idul Adha dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tidak ada 4 cacat, buta, pincang, sakit, kurus, sangat kurus. Kalau ini nggak ada, berarti kurban sah. Itu poin besarnya di situ. Tapi kalau mau sempurna, ya tadi gak usah potong kuku dan potong rambut di 10 awal Dzulhijjah, itu sunah-sunah itu. Kemudian disunahkan menyembelih sendiri, itu sunah-sunah juga.
dan lain sebagainya. Nah, termasuk kepanitiaan, Mbak. Kepanitiaan kurban ini nggak ada zaman Nabi. Di zaman Nabi itu orang mau kurban, potong di rumah, ambil bagi-bagi. Potong di rumah, ambil bagi-bagi. Makanya Ali yang disuruh, karena Ali kan keluarga Nabi, Ahlul Bait beliau. Beliau sepupunya Nabi, makanya sama Nabi disuruh potong tuh Ali. Atau kalau kamu nggak bisa potong, suruh tukang jagal, tapi jangan upah dia dengan binatang itu ya. Kamu upah dengan dinar atau dirham, gitu kata Rasul. Sampailah masa ulama madhab, tidak ada juga panitia. Sampai hari ini Indonesia atau Asia Tenggara lah yang paling banyak mempraktekkan sistem kepanitiaan atas dasar perataan pembagian. Kalau Bapak ke Timur Tengah, panitia kurban mana? Mereka masih biasa potong di rumah masing-masing, diambil sepertiga, sepertiganya dibagikan ke fakir miskin, sepertiganya dibagikan tetangga dan orang-orang kerabat dekatnya. Makanya karena kita ini panitia, berarti kan harus mengikuti tadi kepanitiaan itu untuk perataan pembagian. Maka aturan upah mengupah, mengambil dan lain sebagainya harus diselaraskan dengan aturan-aturan syar'i. Begitu Pak, kurang lebih jawabannya. Apakah memang ya memang akan penjelasannya ada kebiasaan yang memang tidak merusak dalam agama seperti dalam tulisannya. Iya. Apakah hari ini memang sudah mutlak seperti itu tolerannya bagaimana Pak? Mutlak tak seperti itu? Yang mana? Yang seperti panitia itu. Panitianya. Baik. Nah, mutlak tak seperti itu. Karena ada pula ukuran nanti kan kalau di tamu mungkin beda berapa untuk orang yang mengukurnya karena ini sifatnya luas. Baik. Ya, kaidahnya adalah adat yang boleh dijadikan sebagai sandaran hukum itu adalah yang tidak menyelisih syar'i. Makanya kepanitiaan kan nggak ada larangan dari syar'i bahwa kita tidak boleh membuat panitia, kan nggak ada. Kita boleh membuat panitia, tetapi tidak boleh melanggar juga. Apa pelanggarannya? Mengupah tadi, upah mengupah dengan binatang kurban itu sudah digariskan oleh Nabi, sehingga itu yang nggak boleh ditabrak oleh panitia. Apalagi dalam masalah kurban kayaknya itu deh, cuman masalah pengupahan biasanya. Karena pengupahan itu sudah dilarang sama Nabi, pengupahan dengan daging maksudnya, maka panitia nggak boleh nabrak. Nah sekarang panitia harus cari cara gimana biar orang tetap merasa mau kerja tapi nggak diupah dengan daging. Berarti kan harus ada duit. Sebagaimana Ali tadi, Ali tetap mengupah tukang jagal tapi nggak pakai daging, dia nggak pakai kepala tapi pakai dirham gitu. Selama syar'i tidak membatasi, kita boleh. Tapi kalau itu udah alasannya adalah sudah digariskan sama Nabi, ya kita nggak boleh nabrak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup namanya? Cukup namanya? Ya cukup. Jadi Pak, ada muhakama. Jadi ada suatu kaum itu menjadi hukum selama tidak menyelisihi syariat. Ketika ada tadi tidak sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah, maka adat itu tidak bisa dijadikan hukum. Nah, tadi Ustaz Ibrahim mengatakan bahwa kepanitiaan ini memang tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi itu ada di sini dan tidak menyelisih syariat. Yang menyelisih syariat yang mana? Upah tadi pakai daging. Nah itu yang sudah digariskan Rasulullah, tidak boleh pakai daging. Kalau ada upah daging, berarti itu adat yang tidak boleh adat yang tidak jadi hukum. Gitu. Kebiasaan yang dicocokkan oleh kita selama ini, tentu walaupun menganggap sesuatu itu tidak melanggar agama, tapi secara umumnya itu salah, tak boleh. Walaupun kamu disebut kebiasaan, malah berbeda dengan kepala itu contohnya. Tapi menganggap sesuatu kebiasaan tidak apa, Tidak melanggar agama. tidak melanggar agama bukan di sini. Ya. Tapi padahal kalau agama tidak Boleh. Ya. Tapi bagaimana agama tidak bisa Akur. Oke. Ada sisi kita tahu enggak? Enggak. Sebaiknya enggak. Nah, kalau memang bimbingnya bisa, tidak bisa. Ya. Apa? Kalau enggak mau, Pakai duit. kebiasaan kita itu pakai semua orang. Baik.
tadi itu dasar hukumnya tadi kalau seandainya kita lanjut dan kita jalankan tadi lagi kurban tadi jatuh nilainya ke kurban. Jangan nanti kurban itu menjadi nilai pahalanya ke sedekah. Jadi kalau masuk bapak di tadi, kalau kita betul-betul menjalankan atur syariat kurban tadi, nanti nilai kurban kita itu akan timbul. Nah itu. Jadi kalau seandainya kita ada yang melenceng sebagai macam lupa, Nilai kurban hilang. nanti jadinya ke Sedekah. Baik, makanya gini Pak, ketika sebuah kaum belum mengilmui sesuatu itu dimaafkan sama Allah. Yang sudah berlalu, insya Allah Allah terima sebagai kurban. Tapi bagi yang sudah tahu kemudian tetap melanggar, itu yang jadi masalah. Karena yang nggak tahu itu dimaafkan. Satu contoh, dulu ada 2 orang sahabat yang berlayar di tengah laut, kemudian masuk waktu sholat, nggak ada air. Yang satu beristihad, saya wudhu dengan air laut, baru sholat. Yang satu bilang, air laut nggak boleh buat wudhu, sehingga dia tayamum. Lalu dia sholat. Dua-duanya datang ke Nabi, mengajukan masalahnya ke Nabi. Lalu ketika itu Rasul menjawab, al-bahru tahur ma'uhu wahilun maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Artinya boleh wudhu dengan air laut. Apakah yang tadi tayamum lalu sholat mengulang sholatnya? Enggak, karena saat itu dia berdasarkan ilmu. Setelah tahu, baru nggak sah kalau ada air laut, dia milih tayamum, sholatnya nggak sah. Tapi yang selama ini dia nggak tahu, dimaafkan sama Rasul. Makanya sekarang pentingnya ilmu adalah untuk membimbing kita ke depan. Yang belakang mudah-mudahan dia ampuni Allah atas kejahilan kita dan mudah-mudahan Allah terima pahala kurbannya. Gitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Namanya udah jelas nih, benang apa itu, benang merahnya. Insya Allah itu Pak, kita yang mengikuti syariat, maksudnya kebiasaan kita itu mengikuti syariat, jangan sampai syariat itu mengikuti kebiasaan. Nah itu yang salah ya. Jadi kebiasaan, makanya tadi al-adah mahkamah. Adat itu menjadi hukum selama adat itu sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, berarti adat itu dikalahkan, ditinggalkan. Demikian. Kami rasa sudah cukup karena waktu sudah jam 10 lewat. Sebenarnya masih semangat namanya nih. Itu ada ibu-ibunya. Ya. Boleh tambah 1 enggak? Boleh tambah 1 gimana Pak Ketua? Ya boleh Ustaz. Boleh lah. Boleh. Satu lagi. Silakan Bu. Dia tak dengar nih. Sana. Baik, pertanyaan dari Ibu tadi tentang akikah. Jadi anak laki-laki disunahkan akikah 2 ekor kambing. 2 ekor sapi pula kan. 2 ekor kambing. Nah, pertanyaannya boleh nggak dipisah ketika kecil di akikah 1 kambing, kemudian setelah meninggal anaknya di akikah 1 ekor kambing lagi. Jadi terpisah waktunya. Meninggal. Udah meninggal anaknya ya. Usia berapa meninggal? Usia meninggal berapa Bu? 20 tahun. 20 tahun. Nah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengakikahkan orang tua yang sudah meninggal. Belum meninggal. Yang mengakikahkan orang tua, gitu. Silakan.
Yang pertama, ketika ketika kecil akikah Satu ekor. satu. Anak laki-laki. Baik. Habis itu udah meninggal. Kalau itu ketika meninggal umur 20 tahun diakikahkan satu orang. satu ekor lagi jadi Baik. 2 gitu. Jadi fungsi akikah itu apa, Bu? Manfaat akikah itu adalah untuk sebenarnya begini, ketika anak meninggal sebelum balik itu kan surga. Tapi dia tergantung statusnya. Tergantung sampai dia diakikahi. Maka kalau dia meninggalnya sebelum balik masih dibolehkan. Tapi kalau sudah balik dia udah nggak ada, dia udah menanggung dosanya sendiri dan ibu sudah menanggung dosa ibu sendiri. Sudah nggak ada syafaat dari anak kecil yang meninggal gitu. Sehingga yang sudah akikah ya sudah, sekali dulu mampunya satu misalnya waktu kecil cuman mampu 1 ekor ya sudah cukup. Sebagaimana Hasan Husain kan anak laki-laki 2. Itu diakikah sama Rasulullah 2 ekor kambing, padahal harusnya 4, 2 ekor anak 2 ekor anak. 2 anak laki-laki harusnya 4 ekor kambing, tapi sama Rasulullah cuma satu-satu. Sehingga memang saat itu mungkin mampunya 1. Kalau mampu 2 lebih afdol. Tapi kalau mampu 1 ya mampunya cuma 1 mau gimana lagi. Sehingga ketika sudah meninggal, makanya saya tanya tadi, kalau meninggalnya sebelum balik silahkan. Tapi kalau sudah balik udah nggak ada kewajiban akikah lagi, malah justru lebih afdol ibu mengkurbankan. Ibu mengkurbankan atas nama mayit itu lebih afdol daripada akikah. Termasuk orang tua. Orang tua mengakikahi orang tua tidak ada syariatnya. Bahkan mengakikahi sendiri saja tadi Nabi hadisnya maudhu. Maka kalau sudah dewasa, sama-sama dewasa adalah lebih afdol itu kurban. Karena dalam madzhab manapun termasuk madzhab Syafi'i udah balik udah nggak ada lagi akikah. Lebih baik kurban, Bu. Kurbankan orang tua, kurbankan orang yang anak yang sudah meninggal, kurbankan orang tua masih hidup atau sudah meninggal, semuanya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Saya rasa cukup jelas tadi, Bu ya. Jelas. Kemudian baiklah. Ada pertanyaan lagi nih? Cukup ya. Penasihat mungkin dari penasihat ada Pak Boni. Oh ya, Pak Boni. Menyampaikan. Enggak. Oh. Jawab. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu sedikit, beberapa menit. Yang pertama, yang pertama kami sampaikan kepada Pak Ustadz selaku narasumber, kami menyampaikan terima kasih banyak karena memang dari kemarin ketika penetapan pengurus baru Pak, kemudian saya desak baik sebentar lagi mau ada hari besar Islam yaitu korban. Lakukan ini. Karena apa? Ya mohon maaf, saya selama ini korban ini menyelamatkan si korban dengan yang panitia. Korban ibadahnya harus nyampe kepada sang Khalik, kemudian panitia juga ibadahnya tercapai, dapat pahala. Begitu Pak. Iya. Jangan yang korban juga gagal masuk laut, kemudian yang panitia masuk mana? Masuk sungai. Betul Pak ya? Mubazir. Jadi terima kasih banyak Pak. Kemudian kepada jemaah kita semua juga saya sampaikan, ini narasumber tahu akan fikih. Kemudian Pak Rahmat juga pendukung, ikuti, jangan kemudian nanti banyak fitnah setelah korban atau mau korban banyak saling mencela. Jangan, ini saya pesan. Dari tadi nggak ada yang nanya, yang sudah dipertanyakan daging, kulit, kepala, tidak ada yang nanya tulang. Kenapa? Untuk saya aja yang sedang bicara ini, tulangnya nanti nggak boleh kan? Nah, tulangnya juga sama seperti itu juga. Iya Pak Ustaz? Nah, jadi tulangnya juga begitu sama. Jadi jangan kayak sulapan ya. Terus kemudian saya nambahkan lagi ketika ada acara Pak Ustaz, ini mohon pencerahan juga diluruskan seperti akad-akad tadi. Saya pernah bilang juga itu harus ada akad, kumpulin orang-orang yang korban,
Bu, Pak, besok ada korban begini, kemudian ada sedikit untuk apa ini acara tipa umum, bukan khusus wanita Pak. Oh. Nah, itu tadi kan kalau khusus wanita nggak boleh. Nah, itu harus ada akad. Kalau tidak, juga ada penilaian negatif. Haramnya dimakan. Daging siapa itu? Nah, itu pertanyaannya. Jadi maka harus ada akad disampaikan kepada yang korban. Itu juga harus begitu. Nah ini ada narasumber jelas. Terus kemudian masalah kepanitiaan tadi sudah disinggung bahwa panitia itu adalah relawan. Kalau kita mau ngomong tegas ya tidak dapat apa-apa. Tapi kan kita Islam rahmatan lil alamin. Habis itu dia bercucuran keringat banyak, dikasih lah. Betul Pak Ustaz? Dikasih, jangan khawatir. Bukan kemudian, kau sudah kerja motong-motong tulang, keringatnya banyak, lapar juga, udah begitu. Bukan begitu, ada nanti. Tapi tetap diatur dalam koridor hadis. Begitu ya, kira-kira. Jadi sekali lagi setelah ini dan habis ini acara ini nanti berapa hari, panitia harus ada rapat, harus ada rapat. Untuk menentukan bagaimana solusi-solusi yang harus kita lakukan, termasuk kartu bagaimana, karena nanti juga akan ada pembagian ke sana masalah kewilayahan ya. Ini tadi juga belum disampaikan masalah kewilayahan, tapi oke lah, koridornya kan ada juga tadi. Terus masalah akekah tadi, ketika ada korban kita juga di sini, saya untuk akekah. Kalau hemat saya, ini mohon dinilai Pak ya. Dinilai saya lebih baik ke korban daripada akekah, karena lebih besar ke korban daripada akekah. Akekah itu kan sebagai wujud rasa syukur kita punya anak, betul Pak ya? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi yang paling penting kepada jemaah kita, saya pesan jangan terlalu emosi ya. Jangan terlalu emosi, kendalikan emosi itu. Apa Pak maksudnya kendalikan emosi? Ya katakanlah mungkin masalah tata cara, syariat, karena ini sudah jelas tadi, kemudian besok juga akan dipastikan tentang ketertibannya dalam proses korban itu. Belum lagi setelah binatang dipotong, ada juga sunah-sunah yang harus dilakukan. Yang jarang dilakukan oleh kita, menghadap ke kiblat, terus kemudian ada doanya Pak ya. Nah ini belum disampaikan dari tadi kan. Nah ini juga ada. Nah itu.